Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kegiatan 5.2 dengan materi yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Berikut ini adalah contoh mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Misalkan yaitu label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kalori energi. Di sini ada perbandingan antara keping dan kalori. Selanjutnya yaitu sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertamax ketika perjalanannya lancar. Di sini ada dua besaran juga yang kita bandingkan, yaitu antara kilometer dan liter. Selanjutnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar Amerika. Di sini yaitu rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Yaitu di sini perbandingan antara kue dan orangnya. Selanjutnya saya membayar biaya rental warnet yaitu Rp3.500 per jam. Di sini perbandingan antara uang dan jamnya, rupiah dan jam. Selanjutnya yaitu kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Itu perbandingan kilometer dan jamnya. Setiap pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas berbeda. Misalnya membandingkan ini tadi, membandingkan keping dan kalori, membandingkan kilometer dan liter, kita membandingkan rupiah dengan dolar Amerika, kita membandingkan banyaknya kue dengan banyaknya orang, kemudian kita membandingkan rupiah dengan jam, kemudian kita membandingkan kilometer dengan jam. Ini contoh lainnya yang dapat kita lihat perbandingannya. Ini adalah contoh pada tabel informasi nilai gizi. Coba kalian amati peristiwa berikut ini. Di sini ada harga buku, di mana buku yang 38 lembar harga satuannya adalah 1.750, sedangkan untuk yang dua buku harganya meningkat Rp3.500. Di sini terdapat perbandingan harganya dengan satuan yang berbeda. Contoh lainnya, Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya selama melewati 3 lintasan. Pemberhentian pertama yaitu 8 km dalam waktu 20 menit. Kemudian pemberhentian kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Kemudian pemberhentian ketiga yaitu 24 km dalam waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Baiklah, kita akan cari perbandingan dari 3 kali dia berhenti tersebut. Penyelesaiannya, kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung tersebut. Untuk lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Maka kita jadikan kecepatannya itu 8/20 sama dengan ini. Pecahan 8/20 ini kita samakan penyebutnya, kita kecilkan, sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi kecepatannya adalah 2/5 km per menit. Kemudian untuk lintasan kedua, Agung menempuh jarak 12 km dalam waktu 24 menit. Kecepatannya berarti 12/24 sama dengan, ini kita sederhanakan hingga menjadi pecahan paling sederhana, sama-sama dibagi 12, 12 dibagi 12 1, hasilnya 24 dibagi 12 hasilnya 2. Jadi 1/2 km per menit.
Selanjutnya lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Dimana perbandingannya 24 per 40. Ini kita sederhanakan juga menjadi pecahan yang paling sederhana. Sama-sama dibagi 8, 24 dibagi 8 hasilnya 3, sementara 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Jadi menjadi 3 per 5. Kemudian dari ini kita sederhanakan lagi, kita samakan penyebutnya 2 per 5, 1 per 2, 3 per 5. Ini kita samakan penyebutnya supaya kita bisa lihat mana waktu yang paling lambat dan mana waktu yang paling cepat. Ini kita karena penyebutnya 5, 2, dan 10, ini jadi kelipatan yang sama yaitu 10. Jadi kita jadikan semuanya penyebutnya 10. Berarti ini 5 dikali berapa ya hasilnya 10, 5 dikali 2 hasilnya 10, maka yang atas juga dikali 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 4 per 10. Selanjutnya ini 1 per 2, kita jadikan penyebutnya juga 10, jadi 2 kali berapa yang hasilnya 10, 2 kali 5 sama dengan 10, berarti di atas juga kita kalikan 5, 1 kali 5 yaitu 5. Dan di bawah juga kita rubah penyebutnya menjadi 10, 5 dikali 2 10, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jadi di sini terlihat Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga. Ini kecepatannya itu 6 per 10, sedangkan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Selanjutnya, contoh kedua, seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta rupiah selama setahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika dalam tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Baik, penyelesaiannya, kita cari gaji guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan. Tadi gaji guru yaitu 36 juta rupiah dalam waktu 180 hari, atau dalam setahun itu dia mendapatkan jam kerja 180 hari. Jadi kita sederhanakan, 36 juta kita bagi 180 hasilnya adalah 200.000, sementara 180 dibagi 180 hasilnya adalah 1. 200.000 dibagi 1 hasilnya adalah 200.000. Jadi gaji guru yang diterima guru tersebut adalah 200.000 per hari. Kemudian sudah dapat gaji guru tersebut, kita kalikan dengan gaji yang akan direncanakan oleh sekolah. Gaji yang akan direncanakan oleh sekolah itu dia mendapat tambahan waktu mengajar sebanyak 220 hari. Jadi kita buat pecahannya 200 per 1 dikali 220. Jadi 200.000 dikali 220 hasilnya adalah 44 juta rupiah. Jadi pendapatan guru tersebut dalam setahun adalah 44 juta rupiah. Demikianlah penjelasannya, semoga kalian dapat mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar.